Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Vini Raihani. Kedua ada Rinita Melia. Ketiga ada Safia Dharma Wijaya. Di sini kami akan membahas tentang konsep dan prinsip integrasi ilmu. Cakupan pembahasannya, yang pertama konsep dan pentingnya integrasi ilmu, yang termasuk pengertian, tujuan, konsep, dan urgensi integrasi ilmu. Kedua, prinsip atau nilai dasar integrasi ilmu, yang termasuk prinsip, langkah-langkah, tantangan integrasi ilmu. Pengertian dan tujuan integrasi ilmu. Integrasi ilmu adalah penyatuan ilmu Islam dengan ilmu-ilmu lain, sehingga ilmu-ilmu tersebut tidak saling bertentangan. Yang pertama, Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk menjadikan ajaran Islam dengan sumber utamanya sebagai rahmatan lil alamin. Kedua, istilah Islamisasi untuk pertama kali sangat populer ketika konferensi dunia yang pertama kali tentang pendidikan Islam yang dilangsungkan di Mekah pada April tahun 1977. Ketiga, pengintegrasian pengetahuan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan pengetahuan baru dengan warisan Islam. Yang kedua, ada konsep integrasi ilmu. Konsep integrasi ilmu yaitu adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa ilmu terdiri dari dua, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Sampai sekarang pun masih jadi perdebatan yang tak kunjung usai. Adanya konsep integrasi keilmuan di kalangan ilmuwan ini berkaitan erat dengan konteks historis dan sosiologis, baik dari segi perkembangan ilmu maupun dari segi perkembangan agama yang sudah lama mengalami dikotomisasi di kalangan ilmuwan barat dan ilmuwan muslim. Selanjutnya, ada urgensi integrasi ilmu. Urgensi integrasi ilmu dalam Islam menunjukkan bahwa al-Islamu lisalah al-abad wal ukrahum, dan juga ilmu keislaman menjadi kesatuan yang menjembatani atau merangkaikan dunia akhirat, sebagaimana perpaduan etika akhlak dan aturan-aturan ilmu keislaman. Demikian juga integrasi ilmu pengetahuan tidak difragmentasi ke dalam cakupannya. Ilmu juga menjadikan jejaring yang menjadi saling mengisi etika atau akhlak. Masing-masing disiplin ilmu ini menjadi terintegrasi, saling komprehensif, objektif, holistik, serta syarat dengan nilai dan kemanfaatan yang menunjang objektivitas ilmu dan kualitas hidup manusia. Prinsip integrasi ilmu. Kajian tidak ditunjukkan kepada kepentingan praktis, tetapi didelegasi untuk tujuan memahami eksistensi alam dan manusia. Dengan ini akan mampu menghantarkan umat pada peningkatan iman kepada Tuhan yang menciptakan ilmu sekaligus sebagai sumber ilmu tersebut. Dalam skala global, masalah pokok yang dihadapi agama memang masalah sekularisasi. Sekularisasi itu menjelajahi kehidupan sosial di dalam dua bentuk Islam. Benturan dan antar peradaban membagi dua masalah tersebut menjadi dua, yakni sekularisasi objektif dan sekularisasi subjektif. Langkah-langkah integrasi ilmu. Ismail Raji Al-Faruqi merupakan tokoh pembaharu Islam yang membahas tentang integrasi agama dan sains, yang memberikan suatu langkah-langkah demi tercapainya ide tersebut. Di antaranya yaitu 1. Penguasaan disiplin ilmu modern, yaitu mengenai disiplin ilmu sesuai dengan kemajuan zaman dibagi menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metodologi-metodologi, problema-problema, dan
tema-tema yang mencerminkan daftar isi dalam sebuah buku teks dalam bidang metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. Yang kedua, survei disiplin ilmu. Jika kategori dalam disiplin ilmu telah dipilah-pilah, maka secara keseluruhan survei harus ditulis untuk setiap disiplin, seperti asal-usul dan perkembangan serta pertumbuhan metodologinya. Perluasan wawasan, pemikiran-pemikiran yang diberikan oleh para tokoh utama, memberikan bibliografi dengan singkat, dan mencantumkan karya-karya terpenting. Tantangan integrasi ilmu. Dalam tantangan integrasi ilmu umum dan ilmu agama ini, maka dimulai dari: pertama, mengamalkan ilmu yang dipahami dan beribadah kepada Allah dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tantangan yang kedua, harus dipahami umat Islam berkaitan dengan pendidikan formal, yaitu terlihat perbedaan dari prioritas keilmuan yang dikembangkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Perbedaan ini pada lembaga pendidikan yang berbasis ilmu agama dan ilmu pendidikan berbasis umum. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.